Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jati Utami, mahasiswa dari Prodi Dedika Kebidanan, Stikasar Video. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah informasi tentang nutrisi seimbang, khususnya di gizi seimbang pada masa pandemi. Materi yang saya sampaikan ini saya ambil dari panduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID di lingkungan keluarga dari Kementerian Kesehatan tahun 2020. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya ambil dari buku panduan tersebut. Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi di masa pandemi seperti ini. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu berupa dari segi makanannya, makanan yang bergizi seimbang, mencuci tangan sebagai kebiasaan yang baru, dan berolahraga. Makan makanan bergizi seimbang itu penting dilakukan untuk menjaga kesehatan dari tubuh kita. Nah, dari isi makanan sehari-hari ini sebaiknya terdiri dari makanan pokok berupa dari karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian, berisi lauk pauk berupa sumber protein, mineral. Lauk pauk ini bisa berupa lauk hewani yang seperti daging, ikan, ayam, telur, ataupun lauk nabati berupa tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selain itu juga perlu untuk kita mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Di sini sayuran dan buah-buahan itu sebagai sumber vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Selain vitamin, di buah dan sayur terdapat mineral dan serat yang juga diperlukan oleh tubuh. Untuk masa pandemi ini diutamakan sayuran dan buah yang mengandung banyak antioksidan, yaitu vitamin A, C, dan E. Tidak hanya di makanannya saja, minuman juga kita perlu untuk memperhatikannya. Jadi setiap hari kita perlu minum minimal 8 gelas sehari untuk memenuhi cairan tubuh kita. Selain menjaga gizi makanan, kita juga harus memulai dengan gaya hidup yang lebih baik lagi. Nah, dimulai dari konsumsi makanan yang tadi berupa makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, serta minum kebutuhan airnya. Kita juga harus membatasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Selain itu juga kita juga butuh untuk mengkonsumsi multivitamin jika diperlukan. Hindari rokok, hindari minuman beralkohol, istirahat yang teratur dan cukup, rileks, dan kendalikan emosi. Selain itu juga kita juga perlu untuk melakukan aktivitas fisik. Pemenuhan asupan buah dan sayur, di mana kandungan buah dan sayur itu berupa vitamin dan mineral, sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Sayur dan buah merupakan sumber terbaik bagi vitamin dan mineral serta serat. Vitamin, mineral, dan serat tadi berperan sebagai antioksidan untuk menangkal senyawa jahat yang ada di dalam tubuh kita dan membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh ini penting ditingkatkan untuk membantu pencegahan kita dalam keadaan dalam wabah COVID-19. Dari sayuran adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang banyak manfaatnya bagi kita. Keunggulan dari zat gizi sayuran yang mempunyai kandungan vitamin lebih tinggi ada beberapa macam dan manfaat berdasarkan warnanya. Sayuran berwarna hijau biasanya tinggi akan karoten, vitamin C, asam folat, dan mineral, di mana zat itu bisa meningkatkan imunitas tubuh dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan menguatkan sel otak. Untuk sayuran berwarna ungu, itu juga banyak mengandung antioksidan dan vitamin. Fungsinya untuk meningkatkan imun, kembali lagi untuk meningkatkan imun ya, melindungi kerusakan otak, juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Untuk contohnya bisa seperti terong, kol yang berwarna ungu, seperti itu. Untuk
Selanjutnya ada sayuran berwarna kuning atau orange. Nah, di sini sayuran ini mengandung antioksidan dan vitamin. Jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan. Ya, seperti wortel, labu kuning, jagung, seperti itu. Sayuran berwarna merah itu mengandung antioksidan. Fungsinya untuk melindungi pembuluh darah dan kesehatan jantung, serta mencegah kanker. Selain itu, sayuran yang berwarna merah juga mengandung vitamin A dan E, seperti bayam merah dan lobak merah. Untuk sayuran yang berwarna putih, yang tidak berpigmen, tapi jangan khawatir karena itu juga tetap ada manfaatnya untuk tubuh kita. Sayuran jenis ini mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alisin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Di sini seperti toge, bunga kol, sawi putih, seperti itu. Kita lanjut ke buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan sumber vitamin dan antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan imun, dimana buah-buahan juga merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, macam-macamnya juga sangat banyak seperti yang kita ketahui. Buah yang berwarna merah banyak mengandung vitamin C dan manfaatnya untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Untuk contohnya seperti semangka, apel, tomat, stroberi, anggur merah. Buah berwarna kuning atau orange itu banyak mengandung vitamin A dan karoten. Manfaatnya untuk meningkatkan penglihatan. Selain itu juga dalam buah ini juga terkandung antioksidan yang banyak yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Buah berwarna kuning mengandung vitamin B kompleks yang dapat berfungsi sebagai kesehatan hati. Nah, contoh dari buah-buahan ini adalah pisang, jeruk, pepaya, mangga. Untuk buah selanjutnya, buah yang berwarna hijau. Selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, ini juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Berbagai vitamin juga terdapat dalam buah berwarna hijau, seperti apel malang, anggur hijau, dan melon. Buah berwarna ungu atau biru. Apabila warnanya semakin gelap terlihat, maka kandungan vitaminnya semakin banyak. Buah ini memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya delima, umbi ungu, dan blueberry. Selain kita harus makan makanan yang bergizi seimbang, kita juga perlu untuk meningkatkan konsumsi makanan ya zat gizinya itu bisa berperan aktif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang kita butuhkan yaitu adalah vitamin A. Ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi dari infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dari jaringan pada lambung, usus, sistem pernafasan agar tetap sehat. Vitamin A ini bisa didapatkan dari wortel, telur, ubi, daun singkong, brokoli, bayam, dan dari bahan makanan yang diperkaya oleh vitamin A, seperti susu dan sereal. Selain vitamin A, ada juga vitamin C. Vitamin C ini sama halnya dengan vitamin A, yaitu untuk menjaga tubuh kita dari infeksi dengan membentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Nah, makanan yang mengandung vitamin C itu biasanya buah seperti pepaya, jeruk, stroberi, tomat, jambu biji, dan kiwi. Lanjut lagi, ternyata kita juga butuh vitamin E. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan. Tugasnya menetralkan zat yang tidak baik di dalam tubuh kita. Selain itu, vitamin E juga menjaga kekebalan tubuh kita, dan macam-macam kandungan vitamin E itu berada di sayuran hijau, kacang-kacangan. Tadi sudah ada vitamin-vitamin ya, sekarang kita ke mineral. Mineral adalah zat
yang diperlukan oleh tubuh kita di masa pandemi ini berupa zinc atau seng. Nah, ini bukan seng yang seng pada umumnya, hanya kandungannya ada memang benar seng kandungannya, dan itu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Di sini zinc ini atau seng tadi membantu kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar kerja dalam sistem kekebalan tubuh kita itu lebih baik dan membantu pemulihan luka. Zinc ini bisa ditemukan di makanan seperti daging tanpa lemak, ayam, makanan laut seperti kerang, hati ayam, telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, ternyata masih ada vitamin lagi yang diperlukan bagi tubuh kita. Ada vitamin dan mineral. Di sini ada vitamin B6, folat, selium, dan zat besi. Fungsinya untuk menumbuhkan sel kekebalan tubuh. Itu berupa dari zat besi dan selium. Untuk vitamin B6-nya dan asam folat itu untuk mempengaruhi produksi dari aktivitas sel kekebalan tubuh. Jadi yang kekebalan tubuh kita bertumbuh itu dibantu oleh zat besi dan selium. Saat sudah bertumbuh terus memenuhi produksi dan aktivitas sel kekebalan tubuh, yang mendukung aktivitas sel kekebalan tubuh itu dibantu oleh vitamin B6 dan asam folat. Nah, untuk zat besi itu bisa ditemukan di daging, di ikan, di telur, di sayuran juga ada, di sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Untuk vitamin B6 biasanya ditemukan di sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, buah, ikan, ayam, dan daging. Untuk asam folat ini berlimpah pada sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Untuk selium ini banyak terdapat pada kacang-kacangan, daging, dan bawang putih. Untuk tadi kan sudah dijelaskan mengenai gizi seimbang, macam-macam sayuran dan buah yang bisa mendukung kekebalan tubuh kita di masa pandemi. Selain ada makanan sayur buah tadi, zat-zat apa yang perlu diperlukan tubuh untuk meningkatkan? Ada zat-zat di dalam tubuh yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita di masa pandemi ini. Nah, di sini saya memberikan contoh, tapi contoh di sini tidak harus hanya sebagai di sini saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya ini tidak wajib harus seperti ini. Maksudnya ini hanya sebagai varietas dari makanan-makanan yang mengandung vitamin tadi, mengandung mineral tadi, dan macam-macam buah sayurnya. Nah, ini bukan sebagai patokan, tapi hanya untuk sebagai contoh variasi dari makanan tersebut. Nah, di sini masa pandemi ini disarankan untuk memasak sendiri di rumah. Ini dilakukan untuk menjamin kebersihannya, untuk mencukupi nutrisinya, dan keamanan makanan tersebut. Kalau kita beli di luar kan otomatis kita nggak tahu nih ini bersih atau enggak. Kita tidak tahu bahwa keadaannya seperti apa, makanannya yang masak bersih nggak, alatnya ganti-ganti nggak, apa atau alatnya itu terus apa seperti apa, kita kan nggak tahu. Kalau kita memasak sendiri otomatis kita menjamin kebersihannya karena kita yang bersihin sendiri, karena kita yang mengolah, seperti itu. Nah, contoh yang saya buat ini, di pagi hari kita sarapannya ubi ungu sebagai makanan pokoknya. Terus ada, kalau di Jawa itu namanya gudangan. Gudangan itu seperti sayur-sayuran yang direbus. Nah, direbus terus habis itu ya ditiriskan terus dimakan. Gudangan biasanya pakai bumbu kelapa kayak gitu, tapi kalau kadang juga pakai kacang juga bisa. Ininya kayak sayuran yang dididihkan ya, terus ditiriskan terus dimakan kayak gitu. Itu sebagai serat mineralnya. Nah, kalau kita beli langsung, maksudnya sudah jadi, biasanya
di apa namanya, direbus itu sampai mendidih, terus itu mah diperas. Nah, kalau kita bikin di rumah diusahakan untuk tidak diperas, jadinya zat yang ada di situ ya tidak keluar. Masak sayurannya juga tidak terlalu lama agar mineral dan vitaminnya tetap terjaga. Nah, itu untuk proteinnya. Wah, apalagi ya, kayaknya enak ya pakai telur dari protein hewaninya, enggak pakai protein nabati, tempe atau tahu. Dan di sini bukan yang digoreng, tapi kayak kalau di Jawa dibacem. Nah, dibacem itu diapain ya, kayak dikukus bisa, terus biasanya dikukus sambil dibumbuin gitu. Ada yang digoreng, ada yang enggak, tapi kalau di sini saya sarankan untuk hanya dikukus aja, terus nanti dibumbuin, terus habis itu dimakan. Terus buahnya kita pakai pisang, udah kenyang banget itu. Terus minumnya itu tergantung pribadi masing-masing. Ada yang kalau nggak minum teh di pagi hari nggak bisa nih, harus pakai minum teh, jadinya boleh silahkan minum teh tapi jangan terlalu banyak. Diminumlah teh secukupnya. Kalau nggak pakai teh, pakai air putih hangat di pagi hari, atau pengennya yang hangat-hangat di pagi hari pakai teh, pakai jahe, atau mau kalau terserah sih, terserah pribadi masing-masing. Di sini saya pakai teh. Untuk selingannya, nah kan dari jam makan pagi sampai makan siang pasti ada. Wah, di masa-masa itu pasti ada, masih terasa lapar. Nah, saat terasa lapar ini bisa buat makan buah. Nah, di sini saya bikin selingannya adalah pepaya dan jeruk. Pepayanya itu buat kayak mengenyangkan, terus jeruknya itu untuk gimana ya, kan biasa seger-seger tuh, biasa seger pas nunggu jam makan siang buat ganjel. Terus minumnya air putih. Terus makan siangnya kita pakai nasi. Terus ada oseng-oseng bayam, saya Jawa jadi pakai oseng-oseng bayam. Terus protein hewaninya bisa pakai ikan atau yang ada apa, tapi kalau diminum ini saya pakai ikan. Terus minumnya air putih, bisa juga sama air jeruk sih, tapi di sini jeruk saya bentuk jeruk buah untuk dimakan siangnya. Minumnya air putih. Selingan di sore hari itu makan pisang sama minum air putih. Pisang kan juga mengenyangkan, jadi saya pilihnya pisang. Terus makan malamnya pakai nasi lagi, terus sayurannya cak kangkung, terus pakai di makan malam itu, di makan malam saya memilih menunya adalah nasi dengan cak kangkung, dengan ikan, dengan pepaya dan air putih. Sebenarnya di pagi hari bisa pakai susu ya, tapi tadi kayaknya di menu saya udah terlalu mengenyangkan, takutnya kalau pakai susu nanti terlalu kenyang. Tapi bisa aja minum susu juga di pagi hari, atau mungkin di sela-sela selingan juga bisa untuk minum susu, seperti itu. Seperti halnya saya jelaskan tadi, bahwa menu ini tidak harus wajib untuk dilaksanakan. Ini hanya sebagai variasi contoh. Yang sebagai acuan utamanya adalah gizi seimbangnya adalah berupa makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan air putih sebagai pemenuhan cairan dalam tubuh, seperti itu. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, yang berpedoman pada panduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19 lindungi keluarga, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020. Nah, di sini dalam penyampaian saya mungkin kurang sempurna atau ada kesalahan, saya mohon maaf, karena di sisi lain saya juga masih terus belajar untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.